Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 22016028. Berikut saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar linguistik. Nah, yang pertama yaitu hakikat linguistik. Linguistik adalah studi tentang bahasa. Linguistik mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial milik manusia yang mana dijadikan acuan untuk mempelajari bahasa tertentu. Nah, selanjutnya yaitu keilmiahan linguistik. Linguistik mengalami 3 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu tahap spekulasi. Nah, pada tahap spekulasi ini, penyampaian dan penyimpulan suatu dilakukan secara spekulatif. Nah, yang kedua yaitu tahap observasi dan klasifikasi. Kegiatan para linguis hanya baru sebatas pengumpulan data, kemudian mengklasifikasikannya tanpa diikuti dengan penarikan simpulan. Nah, yang ketiga yaitu perumusan teori. Kegiatan yang dilakukan oleh para linguis berusaha untuk memahami permasalahan dasar dan mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan tersebut berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu manfaat linguistik. Yang pertama itu manfaat linguistik bagi guru bahasa, yang mana dengan pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh seorang guru bahasa, mereka akan lebih mudah untuk menyajikan materi bidang studinya. Nah, selanjutnya itu bagi penerjemah. Bagi penerjemah, pengetahuan linguistik mutlak diperlukan bagi penerjemah bukan hanya yang berkaitan dengan morfologi, sintaksis, dan semantik saja, tetapi juga dengan yang berkenaan dengan sosiolinguistik dan kontraktif linguistik. Selanjutnya itu bagi penyusun kamus dan penyusun buku. Semua pengetahuan linguistik akan memberikan manfaat dan penyelesaian mengenai tugas bagi seorang penyusun kamus atau penyusun buku. Selanjutnya yaitu hakikat bahasa. Menurut Graf tahun 1978 halaman 14, bahasa dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam mewujudkan lambang bunyi, ujaran yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Nah, hakikat bahasa yang pertama yaitu bahasa itu sistem. Bahasa dikatakan sistem karena susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang saling terkait secara fungsional. Nah, yang kedua yaitu bahasa itu lambang. Lambang adalah tanda yang dipergunakan oleh anggota kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bahasa itu bunyi. Bunyi dapat dikatakan bahasa jika memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Pertama, bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, terjadinya bunyi direncanakan atau disadari. Yang ketiga, bunyi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau bermakna. Yang keempat yaitu, bunyi dapat berkombinasi dengan bunyi lain. Nah, yang keempat, bunyi itu arbitrar. Berasal dari arbitrary yang berarti selected at random and without reason, diterjemahkan dengan dipilih secara acak tanpa alasan. Bahasa ini diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Nah, selanjutnya yang kelima itu bahasa itu bermakna. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahasa itu berwujud lambang. Tentu ada yang dilambangkan. Lambang tersebut melambangkan konsep, ide, pikiran yang ingin disampaikan. Nah, karena itulah bahasa itu memiliki makna.
yaitu menurut Chair 2012 halaman 44. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Penggunaan lambang untuk suatu konsep tertentu merupakan kesepakatan masyarakat pemakai suatu bahasa. Karena merupakan hasil kesepakatan itulah bahasa disebut bersifat konvensional. Yang ketujuh yaitu bahasa itu unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa mempunyai ciri khas. Setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Yang kedelapan yaitu bahasa itu universal. Dikatakan universal karena bahasa memiliki ciri yang sama. Maksudnya ada ciri-ciri bahasa yang sama dengan ciri-ciri bahasa yang lainnya. Makanya bahasa itu disebut universal. Yang kesembilan yaitu bahasa itu produktif. Bahasa dikatakan produktif karena dengan unsur-unsurnya yang terbatas, pembahasan bahasa dapat menghasilkan satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Yang kesepuluh yaitu bahasa itu bervariasi. Bahasa digunakan oleh suatu masyarakat tertentu yang disebut masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang memiliki dan menggunakan bahasa yang sama, yaitu menurut Kinchono tahun 1997 halaman 116. Nah, yang ke-11 yaitu bahasa itu dinamis. Bahasa sebagai salah satu unsur yang terkait erat dengan kehidupan manusia. Yang ke-12 yaitu bahasa itu manusiawi. Bahasa adalah suatu aspek perilaku yang dapat dipelajari. Manusialah yang mampu mempelajari bahasa. Disebabkan bahasa itu memiliki akal budi atau yang dikenal dengan animal rasional. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi personal, di mana fungsi ini disebut oleh Jacobson dengan istilah emotive speak adalah fungsi bahasa untuk menyatakan diri atau perasaan. Nah, yang kedua yaitu fungsi interpersonal, merupakan fungsi yang terkait dengan hubungan antar penutur, tujuan untuk membina hubungan atau menjalin hubungan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi direktif, merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain, dan mengkondisikan pikiran. Yang keempat yaitu fungsi referensional, merupakan fungsi bahasa yang bertujuan menampilkan suatu acuan atau referen dengan menggunakan lambang bahasa. Yang kelima yaitu fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif pada umumnya dikemukakan dalam karya sastra, seperti dalam cerpen, puisi, novel, dan juga roman. Selanjutnya yaitu fungsi instrumental, merupakan fungsi bahasa untuk mengatur lingkungan agar tercipta situasi atau peristiwa tertentu. Nah, selanjutnya fungsi representasional, digunakan untuk mengkomunikasikan fakta dan kasanah, ilmu pengetahuan yang mana merupakan benda yang memerlukan perujukan atau referen. Selanjutnya itu fungsi interaksional, digunakan sebagai alat untuk berinteraksi. Selanjutnya itu fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari beberapa ilmu pengetahuan. Selanjutnya fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan itu mencakup fungsi bahasa sebagai yang pertama, fungsi perkembangan kebudayaan, yang kedua, jalur penerus kebudayaan, dan yang ketiga sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. Selanjutnya fungsi kemasyarakatan. Fungsi kemasyarakatan bahasa berdasarkan ruang lingkupnya ada terbagi atas dua. Yang pertama yaitu bahasa itu nasional. Yang kedua yaitu yang pertamanya yaitu bahasa nasional, yang kedua bahasa daerah. Selanjutnya yaitu fungsi perorangan. Fungsi bahasa perorangan menurut Nababan ada 7. Yang pertama, fungsi instrumental. Yang kedua, fungsi menyeluruh.
Yang ketiga, fungsi interaksional. Yang keempat, fungsi representasional. Yang kelima, fungsi pemecahan masalah atau heuristik. Yang keenam, fungsi khayal atau imajinatif. Yang ketujuh, fungsi informatif. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Yang pertama itu fungsi integratif. Memberikan penekanan kepada penggunaan bahasa sebagai alat untuk menjadikan peserta didik memiliki kesanggupan menjadi anggota masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi instrumental. Fungsi bahasa untuk mendapatkan keuntungan material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu pengetahuan, mendapatkan peluang ekonomi, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu fungsi kultural. Fungsi bahasa sebagai wahana untuk mengenal, mempelajari, mengapresiasikan, dan menghargai nilai budaya yang berwahanakan bahasa. Yang keempat yaitu fungsi penalaran. Fungsi bahasa menekankan pada penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan berkoordinator. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang pembidangan linguistik. Yang mana yang pertama itu ruang lingkup. Ruang lingkup linguistik terbagi atas dua. Yang pertama, ruang lingkup ilmu bahasa secara umum. Yang mana secara umum ilmu bahasa mengkaji berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Nah, linguistik khusus ruang lingkup kajiannya terbatas pada bahasa tertentu. Nah, yang mana memfokuskan penyelidikannya pada salah satu bahasa saja. Nah, selanjutnya itu masa. Berdasarkan masa penyelidikannya, linguistik diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu linguistik sinkronis, yang mana linguistik deskriptif karena berupaya mendeskripsikan bahasa apa adanya pada masa tertentu. Selanjutnya itu linguistik diakronis, yang mana penyelidikan bahasa pada masa yang tidak terbatas, yang mana menyelidik perbandingan bahasa dari waktu ke waktu dan menyelidiki perkembangan satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Selanjutnya hubungan dengan faktor luar bahasa. Berdasarkan hubungannya dengan faktor luar bahasa, linguistik dibagi atas dua yaitu kajian mikro dan kajian makro, yang mana kajian mikro memfokuskan penelitiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu. Nah, pada kajian makro menekankan penyelidikannya pada hubungan dengan faktor di luar bahasa. Yang terakhir yaitu tujuan. Berdasarkan tujuan penyelidikannya, linguistik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu linguistik teoritis dan terapan. Linguistik teoritis mengkaji bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Selanjutnya yang terakhir itu yang kedua itu kajian terapan, merupakan penyelidikan bahasa untuk keperluan pemecahan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.